Minta tolong dihapus dulu itu. Perhatikan ke depan ya. Apa ini? Toroida. Oke ya, ini mengalir. Harus stop share dulu. Oke ya. Arus yang mengalir di sini adalah I ya. Jumlah lilitannya adalah N. Kemudian jari-jari dalam ini kita sebut R1 boleh, yang ini kita sebut dengan apa? R2. Ada yang ingat rumusnya B di P sama dengan apa? Roha? Mu 0 I N dibagi dengan 2 pi A. Ya, oke. Sekarang misalnya I-nya sama dengan 8 ampere. Kemudian R1 sama dengan 6 cm, lalu R2-nya misalnya sama dengan 8 cm, jumlah lilitannya anggaplah 480 lilitan. Maka di sini berarti mu 0-nya sama dengan apa? 4pi kali 10 pangkat min 7, satuan apa? Weber per ampere meter. I-nya 8 ampere, jumlah lilitan 480, kita bagi dengan A-nya berapa? A sama dengan R1 ditambah dengan R2 dibagi 2. Berarti A sama dengan 6 ditambah 8, ini dalam cm dibagi 2. Sama dengan berapa? 7 cm. Waduh, jelek ya angkanya ya. Jadi kita ganti ya. 10 gitu ya yang ini ya, supaya cantik angkanya. Jadi apa gampang ini ya. 10 cm gitu. Jadi ini ditambah dengan 10 cm. Berarti berapa? 8 ya, supaya gampang aja angkanya ya. Ini 8 cm. Berarti kita bagi berapa? 8, 2pi, oke. Dikalikan 8 kali 10 pangkat min 2 dalam meter. Oke, yang bisa dicoret. 2pi berapa di sini? 2. Lalu 8 habis. Nah, sekarang sisa angka berapa? 480. 10 min. Oh, kali 2. Berarti berapa? 960. Oke, ini 960 kali 10 pangkat minus 5, ini dalam Tesla. Atau kita buat jadi 9,6 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Oke, ya. Untuk yang ini sekarang I-nya sama dengan 20 ampere. R1 sama dengan 12 cm, kemudian R2 sama dengan, bentar, 16 ya, cm. Oke, kemudian N-nya sama dengan 560 lilitan. Oke, cari B di P sama dengan berapa? Ya, di belakangnya aja. Ya, di belakangnya aja. Oke, perhatikan ya. Ini cek ini. Kasih kalian apa namanya? Betul enggak gitu ya. Oke, sekarang coba. No, kenapa? No. Oke, mu 0 apa? 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Apa? Kenapa ketiga? Pangkat min 7. Belum loh, Sam. I-nya berapa? Oh, I-nya berapa? 20 ampere. Banyak lilitan berapa? 560 ya. Nah, supaya kamu tahu udah bener enggak yang ini gitu ya. Kemudian A-nya berapa nih? 12, 16, 28, 14 ya. Oke.
Berarti ini adalah 2pi dikalikan 14 kali 10 pangkat minus 2. Oke, di sini dalam meter ya. Sekarang yang kita coret-coret nih. 4pi dengan 2pi. Ini berapa? 2. Ini Ibu sengaja bikin 56 ya. Ini coret dengan ini berapa? 40. Oke. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. Ada 02 berarti 1600. Kali 10 pangkat minus 5 Tesla atau dibuat jadi 1,6 10 pangkat min 3 Tesla. Oh, min 2. Ya, min 2. Siapa yang benar? Yang lainnya salah. Gimana? Aduh, ya. Oke, sudah. Ilala. Gitu aja loh ya, udah. Ya, sekarang soal nomor 3 tuh. Nomor 3 ya, nomor 3. Soal nomor 3, L-nya tadi berapa? 30 cm, I-nya sama dengan 18 ampere, kemudian N-nya sama dengan 1500. Oke. B di pusat sama dengan mu 0 I N dibagi L. Sama dengan apa ini? 4pi 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kali I-nya berapa? 18 ampere. Kesulitan 1500. Oke, dibagi L-nya berapa? 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kamu enggak tahu coretnya yang mana. Ibu lebih senang nyoretnya ini dengan ini. Berapa? 50 ya. 5 kali 4 20. 20 kali 18 36. Berarti 3600 ya. Kali 10 ya, pi-nya jangan lupa ya. Kali 10 pangkat minus 5 Tesla atau sama dengan 3,6 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oh, min 2. Yo tahu. Ya, min 2. Semi semangat sekali ya. Oke, B pusat. Enggak usah ribut. Kenapa mau ribut? B ujung sama dengan setengah B di pusat. Berarti 1/2. Mana ini? Ya. Nah, dengan apa? 1/2 pi 36 ya. 3,6 pi kali 10 pangkat min 2 Tesla berarti ketemu berapa? 1,8 pi 10 pangkat min 2 Tesla. Benar. Aduh, lah ngitungnya gimana? Cuma kali-kali, bagi-bagi. Siapa yang salah rumus? Wih, lebih hebat lagi lah, rumusnya itu ada di papan tulis kok bisa salah. Hitung-hitungannya ada di situ, Dedo. Oh lala, bukan maaf. Untuk apa kamu minta maaf? Enggak bikin baik, ya? Iya. Ya kelewatan lah. Kalau sampai salah rumus itu, aduh, gimana itu ya? Oke. Terlepas dari dari arahnya ya. Yang nomor 2 itu kan I1-nya sama dengan 8 ampere, lalu I2 sama dengan 12 ampere, kemudian jarak pisahnya sama dengan 4 cm ya. Ya, berarti F12 per L sama dengan F21 per L. Sama dengan apa? Mu 0 I1 I2 dibagi dengan 2 pi A. Oke, berarti 4pi kali 10 pangkat minus 7 ini Weber per ampere meter kali 8 ampere kali 12 ampere. Kita bagi dengan 2pi kali 4 kali 10 pangkat minus 2. Ini dalam meter. Oke, kita coret. Ini dengan ini berapa? 2. Lalu ini dengan ini apa? 2 ya. 2 ya, cocok ya. 2. 2 kali 2, 4 kali 12, 48. Kali 10 pangkat minus 5 Tesla atau sama dengan 4,8 10 pangkat min 4 Tesla.
Salah. Kenapa Tesla? Loh, Newton per meter. Ayo. Siapa salah satuan? Ya. Siapa benar angkanya? Ya paling tidak angkanya benar dulu. Gila. Lupa komanya ya salah. Om dibilang angkanya benar oh ya. Oke, ya. Ya. Apa? Enggak usah kalau misalnya nanti saya lihat ya, Ibu enggak akan menjelaskan di sini dan tidak menerima pertanyaan. Oke, apalagi pertanyaannya berhubungan dengan kamu punya pekerjaan. Nanti Ibu lihat ya. Ya, oke, selesai ya. Sekarang untuk soal isai. Nanti mungkin gambarnya beda. Ibu akan bikin gambar yang lain aja. Yang ini udah. Ini adalah I1. I1. Kemudian berikutnya ini ada kawat yang lain, yaitu kawat misalnya K, L, M, N ya. Arusnya Ibu buat arahnya ke sini deh. Oke, ya. Jadi yang ini adalah I1, yang ini adalah I2. I1-nya misalnya sama dengan 8 ampere. I2-nya sama dengan 10 ampere. Kemudian jaraknya ini ya AKL itu sama dengan misalnya 2 cm. Kemudian ini ukurannya 2 berarti ini 8 lah, 8 cm. Lalu ini adalah 20 cm. Nah, sekarang yuk kita tentukan B-nya dulu. Kawat arusnya kemana? Yuk. Ke kanan, berarti ujung jarimu ke kanan ya. Lalu kalau di bawah berarti masuk, kalau di atas berarti keluar. Kawat persegi panjangnya ada di bawah atau di atas? Berarti B-nya kemana? Masuk, oke. Induksi magnetnya masuk semuanya ya. Berarti ini B1 atau B aja udah nggak masalah ya. B semua ini ya. Jadi yang ini adalah B. Ini adalah B. Ini adalah B. Sekarang, di kawat KN, arusnya kemana? Naik atau turun? Naik atau turun? Turun. Kemudian di kawat NM, naik atau turun? Atau kanan. Yo, betul. Kemudian di kawat LM, naik. Ya, oke ya. Sekarang coba semuanya menentukan arah gaya Lorentz-nya. Masuk ke kiri. Ya, gimana kamu mau tahu kalau tanganmu ndak ikut kaidah tangan kanan? Masih punya tangan kanan? Siapa yang tangan kanannya hilang? Ya. Oke, masuk ke kiri. Telapak tanganmu kemana? Ndak ke sini. Ibu jarinya aja. Masuk ke kiri. Telapak tanganmu menghadap kemana? Ke bawah. Berarti gaya Lorentz-nya yang ini arahnya ke bawah. Atau ke utara ya. Oke, yang berikutnya masih coba semuanya. Masuk, turun. Ya, kemana? Kanan. Ikut ya. Kalau ndak ikut nanti kamu tersesat loh ya. Tersesat di jalan yang salah gitu ya. Lagi. Masuk ke kanan. Set. Baliknya gini ya. Jangan gini ya, kamu setengah mati nanti kepuntir-puntir. Masuk ke kanan. Atas ya. Jadi kamu disuruh menari Bali gitu loh ya. Oke, ya. Sekarang masuk, naik kemana? Kiri. Apa susahnya? Gak ada susahnya fisika itu. Fisika itu gampang sekali, ya. Ya kalau belajar. Ini berarti F, K, L. Ini adalah F, K, N. Yang ini F, N, M. Yang ini F, M, L. Oke. Sekarang, kawat mana yang jaraknya sama dari kawat pertama?
Yang jaraknya sama dari kawat pertama. Kawat mana? KN dengan KL. Berarti karena ini arahnya berlawanan, maka besarnya kan sama. Arahnya berlawanan, maka ini coret, ini coret. Karena A-nya sama, berarti F-nya sama, berlawanan arah. Berarti saling menghilangkan. Maka di sini F, K, L, M, N, yang ke atas ini kan positif, turun negatif. Jadi sama dengan apa? F, N, M kurang F, K, L ya. Nah, sekarang A, M, N sama dengan berapa? A, M, N sama dengan 10. Oke, 10 cm. Kamu tulis saja 10 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kemudian A, K, L berapa cm? 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk F, M, N berarti sama dengan mu 0 I1 I2 dikalikan L dibagi dengan 2 pi A-nya berarti M, N. L-nya berapa? Panjangnya M, L-nya berapa? 20. Oke, L, MN sama dengan L, KL sama dengan 20 cm. Berarti sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Yaudah, kamu coba kerjakan itu ya. Nanti pasti ada yang bisa dicoret-coret. Kemudian FKL, berarti sama dengan apa? Mu 0 kali I1 kali I2 dikalikan L dibagi dengan 2 pi A KL. Ya. Oke? Nah, coba kamu kerjakan. Cepat. Di buku. Jangan sampai salah hitung lagi. Jangan salah rumus lagi loh ya. Udah dapat semuanya? Belum? Ya, tidak apa-apa. Yang udah dapat tadi FMN berapa? 3,2 10 pangkat minus 5 Newton ya. Lalu ini berapa? 16 10 pangkat min 5 Newton. Nanti tinggal dikurang ya, tinggal dikurang. Jadi hasilnya berapa? F sama dengan berapa? 12,8 10 pangkat min 5 Newton atau jadi 1,28 10 pangkat min 5 Newton. Oke. Sekarang coba untuk soal yang kedua ya. Soal kedua misalnya ini ya, ini. Ini adalah induksi magnetnya. Arahnya keluar atau masuk ini? Cross? Keluar ya, ingat ya, induksi magnetnya ini B-nya berarti arahnya keluar ya, perjanjiannya kita. Jadi B-nya misalnya ini sama dengan 12 Tesla gitu ya, B-nya 12 Tesla. Kemudian ada partikel nih, ada partikel bergerak dengan kecepatan misalnya V-nya sama dengan 500 meter per sekon. Kemudian muatan partikelnya ini Q-nya ya, jadi Q-nya misalnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 19 kolom dengan kecepatan ini. Nah ingat kalau misalnya partikel itu bergerak di dalam medan magnet, lintasan yang terbentuk berbentuk apa? Lingkaran, jangan lupa ya, berbentuk lingkaran. Anggaplah jari-jarinya ya, jari-jari yang terbentuk nih ya. Jari-jari yang terbentuk di lintasannya itu R-nya misalnya sama dengan 4 cm. Ada Q, ada R, ada V, ada B. Rumusnya kita pakai apa ya? F Lorentz sama dengan apa? F sentripetal. F Lorentz sama dengan Q VB. F sentripetal M V kuadrat per R. Apa yang bisa dicoret? V-nya ini kita coret dengan ini ya. Jadi akhirnya Q BR sama dengan apa? M dikalikan V. Sekarang B-nya ada? Ada. Q-nya ada? Ada. R-nya ada? Ada. V-nya ada? Ada. Yang tidak ada apa? M. Berarti M yang dicari. Maka M sama dengan
Q, B, R dibagi dengan V. Ya, oke, silakan hitung. Sekarang, ingat, di hukum Kirchhoff 2, kita menggunakan rumus Kirchhoff itu apa? Sigma E ditambah sigma I R sama dengan 0. Kamu boleh menggunakan I-nya nanti sama dengan minus sigma E dibagi dengan sigma R, boleh. Mau masuk di sini boleh. Atau kamu mau cari sigma E-nya dulu, sigma R-nya dulu, boleh, nggak ada masalah. Tapi ini hanya berlaku untuk yang satu loop ya. Hanya berlaku untuk yang satu loop. Kalau dua loop nggak bisa. Tetap harus ada persamaan 1 dan persamaan 2. Karena nanti ada I1 dan I2. Ya. Ingat yang dua loop, ya kalau mau yang satunya searah, yang satunya harus berlawanan arah. Supaya di tengah itu semuanya arusnya turun gitu ya. Ya, atau naik semua. Jadi boleh kalian gunakan yang ini, berarti ini ke sini ya. Jadi ini adalah arus yang pertama, ini arus yang kedua, ini arus 1, ini arus 2. Nah, di sini. Ini kurang lebih ada 5 soal. Ya, ada 5 soal berarti bisa ditanyakan I, bisa ditanyakan P. P itu sama dengan apa? I kali R kali I, iri. Atau kamu boleh menggunakan I kuadrat R, boleh. Ya. Kemudian kalau kalian mau cari berapakah energinya, berarti kalian menggunakan apa? I kuadrat R dikalikan T. Ini paling gampang. Jadi kalau udah dapat I-nya, kamu mau cari dimanapun boleh. Kemudian ingat, voltase misalnya VAB. Ini berarti kalian menggunakan apa? Rumus sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R ya. 1, 2, 3, 4. Ya udah. Mencukupi lah. Mungkin yang I-nya ada 2. Kemudian yang berikutnya adalah asas Black ya. Asas Black. Kesetaraan energi kalor dengan energi listrik. Ingat, energi listrik W sama dengan apa rumusnya? Yang kamu tahu? P dikalikan T, kemudian apa? Ada irit, oke. Ada lagi apa? Fit, lalu apa lagi? V kuadrat per R dikalikan dengan time. Lalu Q-nya itu sama dengan apa? M kali C dikalikan delta T. Ini kalau hanya air. Tetapi kalau ada S, kalian ingat ya, tergantung S-nya berapa proses. Ya, sampai di sini dulu. Habis waktunya. Oke ya.